oleh Bapak Danang. Ayo seperti apa yang lainnya kita lihat farm besutannya. Ya, ternyata banyak burung-burung berkuku, puter pelung juga ada perkutut. Wah ini beliau ada di kandang pemirsa. Yuk kita sapa pemirsa. Sugeng sonten Pak Danang. Sugeng sonten nggih, monggo-monggo. Menyempatkan berkunjung di farm Bapak ini. Ini biru sini ya, biru Farm. Banyak banget, ada berapa jenis burung ini Pak Danang? Itu wonten puter pelung, berkuku kelantan, perkutut menika. Ajeng wonten perkutut warna. Oh, perkutut warna kados sepundi wonten? Wonten, perkutut warna wonten nggih. Wonten. Kagem koleksi tambah. Sedikit bisa diceritakan Pak Danang ini bisa berkiprah di hobi burung anggungan. Ya mungkin ada filosofi apa yang Pak Danang bisa mengembangkannya atau mungkin ada kaitannya dengan budaya. Pertama kali dulu saya itu hanya pelihara 3 setel atau 3 pasang. Tapi seiring waktu kok mendengarkan suara anggungannya puter pelung dengan kelantan itu kok nyes di hati. Jadi membuat kita itu tambah ayem. Nah, akhirnya coba saya kembangkan, akhirnya dari 3 pasang menjadi sekian banyak dan kualitasnya juga kita naikkan terus, kita tambah terus, kita perbaiki untuk kualitas indukan maupun anak-anaknya biar suaranya lebih bagus sesuai pasar lah gitu. Kalau filosofinya sesuai orang Jawa, katanya anggungan itu memang peliharaan leluhur kita. Leluhur kita kan dulu kebanyakan suka anggungan. Dari situlah makanya cobalah kok leluhur dulu suka nganu burung anggungan itu karena apa? Ternyata manfaatnya selain didengar ke bagus, bisa nentrem ke pikiran hati kita, ternyata burung itu bisa menanggulangi atau sebagai tolak bala. Jadi energi negatifnya itu bisa terusir karena dengan suara burung yang mengalun indah itu energi negatif bisa terusir ya, dengan suara puter pelung. Jadi puter pelung itu banyak manfaatnya ya, puter pelung itu sangat banyak manfaatnya. Kalau berbicara kualitas dari itu puter yang bagaimana ini Pak? Karena ada tolak bala ya. Kebanyakan kalau yang bagus untuk tolak bala ya, menurut dari timbun itu yang puter putih. Putih ya, putih memplak itu ya. Ya, putih memplak, putih polos itu. Tidak harus matanya merah atau apapun, tapi yang penting putih polos. Karena ya saat bersuara maka suaranya itu akan bisa menghalau negatif atau netralisir negatif. Makanya di farm biru ini banyak puter yang putih itu ya. Ini kebanyakan banyak yang puter pelung putih. Puter pelung putih ini dulu generasinya dari Mas Sur Barata. Jadi saya dapat betina dari Mas Sur Barata. Itu anak 41 atau dulu anak sendelan dari Mas Isnawan yang PKJ. Itu ternyata keluarnya putih-putih. Ya keluarnya ada putih-putih. Ya saya kembangkan sampai sekarang. Dan ditambah lagi dengan generasi dari punya Mas Puji atau Ringki nanti daerah Pasir Mas ya, untuk memperbaiki suara atau kualitas suara. Ya, berarti termasuk ini nggih. Ini termasuk anak-anak dari daerah Barata atau Mbah Kakung dengan Pasir Mas. Tadi berbicara puter putih ini ada daya magis barangkali ya. Ini mungkin ada pengalaman Pak yang barangkali orang puter pelung itu wajib dilestarikan dari sisi putihnya itu berapa nih? Apakah ada spesifik yang harus di singkiri atau mungkin harus ada di mana? Menurut mungkin supranatural barangkali. Puter pelung yang putih itu bagi saya memang pengalaman pribadi itu beberapa kali karena aktivitas saya itu
di dalam pengobatan yang melibatkan itu medis dengan non medis. Dengan adanya puter pelung ini beberapa kali saya merasa tertolong saat saya mengobati orang-orang yang kena santet seperti itu atau penyakit yang non medis. Itu saat ada hantaman balik dari orang yang saya sembuhkan, dia bisa sembuh, otomatis penyakitnya keluar kembali. Itu di sana pasti tahu, oh ada yang ngerjakan menyembuhkan, itu menghantam balik. Ternyata puter putih itu selalu bisa menanggulangi. Beberapa kali muntah darah puternya. Oh iya, iya. Jadi puter putih itu mesti muntah darah. Kita ini ya, kok muntah darah berarti ada negatif datang yang masuk ke area rumah sini. Oh gitu ya. Berarti puter putih mendeteksi dari ilmu hitam gitu kira-kira. Betul. Jadi black magic itu akan mudah kalau di situ ada puter putih, entah itu puter biasa atau yang peluk, itu akan pudar nanti negatifnya. Tapi burung tersebut nggak mati ya? Tidak, kebanyakan muntah darah. Beberapa kasus seperti itu, beberapa kali terjadi. Oh, ya. Ini kisah nyata ini beberapa kali saya alami. Kisah nyata, dan ini berarti ini perlu dikembangkan puter-puter putih gitu ya Pak. Ya. Jadi berarti gini, prospeknya tidak hanya untuk lomba, tapi puter putih ada hal yang menarik bagi dunia supranatural, betul, atau betul. Mungkin dengan hobi itu sendiri Pak. Terus. Ya. Kalau soal kualitas suara nih Pak Danang, Ya. untuk yang putih itu gimana ini? Yang putih selama saya pelihara ini kok malah yang kebanyakan putih itu lagunya lebih panjang, lebih baik daripada yang coklat. Yang putih itu. Berarti tinggal inovasi gitu ya? Gitu. Ya, tinggal kita coba dari suaranya kurang bagus, coba kita silangkan dengan yang puter coklat, nanti yang putih kita ambil lagi, jodohkan dengan yang awal. Jadi ini menghasilkan suara yang crossingnya harus jelas gitu ya? Crossingnya, lanjut istilah crossing. Ke puter putih ini menarik untuk disimak ini Pak Danang ya. Puter-puter putih yang mungkin tidak perlu dipelihara itu yang kayak apa menurut Pak Danang ini sebagai pakar puter putih untuk yang seperti hal tersebut? Kebanyakan itu bermanfaat. Jadi kebetulan semua bermanfaat untuk yang putih. Jadi pancaran energi positifnya itu lebih besar kalau yang putih. Jadi untuk kerezekian, untuk keselamatan kok lebih bagus. Dan apalagi kalau dia bisa bersuara, suaranya itu panjang, mengalun, itu lebih indah dia. Ya moga-moga punya nilai plus. Ada nilai plusnya semoga. Selama ini kami belum pernah mengupas soal puter putih yang ternyata menurut Pak Danang memiliki magis yang ini perlu juga dipelihara, dan ini betul-betul menjadi semacam kekayaan gitu ya Pak. Itu budaya loh, itu warisan budaya kita sebenarnya, tapi mungkin banyak rekan-rekan kita yang belum tahu bahwa ternyata di puter putih itu ada kekuatan magisnya yang bisa menyelaraskan aura negatif dalam rumah dan memberikan ketenangan yang lebih bagi kita, serta bisa menjaga keselamatan kita dari negatif yang akan masuk mengganggu kita. Kemudian untuk perkutut yang warna nih Pak Danang, ini juga bisa diterangkan sejenak perkutut yang ada di tempat Pak Danang ada warna ya. Mungkin ada enggak nih yang seperti fungsi daripada puter putih? Kan di sana ada perkutut yang Majapahitan juga kan? Oh, ini ada beberapa. Ada anak enggak. Perkutut krem ya, atau mungkin juga perkutut Jawa ini mungkin ada hal yang menarik untuk disampaikan kepada pemirsa penghobi burung ya Pak. Untuk perkutut krem saya kira mungkin para peternak sudah lama nih berkecimpung yang peternak lokal krem atau lokal putih. Tapi kenapa saya tertarik ke krem? Karena di krem itu suaranya saya amati dia itu lebih kental, lebih tebal untuk suaranya. Nah seperti itu. Di samping indah warnanya kan krem kayak udan mas, seperti ada bentuk udannya bagus itu. Dia manfaatnya sama dengan kekuatan lokal. Jadi
sama untuk netralisir semua. Oh, sama ya. Dan untuk menarik rezeki itu pasti itu Oh, sudah iya. terjadi. Iya, iya. Iya, untuk yang puter-puter lokal atau rem itu bagus. Soal harga gimana Pak untuk yang otot krem-krem seperti itu? Rem itu ya untuk harga saya kira untuk saat sekarang standar ya, paling tidak sekitar ya 500-700 pasang. Jadi bisa terjangkau ya Pak ya? Oh, terjangkau itu murah, tapi yang kita nilai bukan hanya dari harga tapi manfaatnya untuk kita, ketentraman kita itu beda. Ya. Iya. Soal puter yang untuk lomba nih Pak, kan kabarnya atau saya mendengar informasi yang dari Pak Danang juga bernilai jual lumayan, bisa jutaan ke atas. Iya. Bagaimana nih Pak sebagai peternak ini untuk mengembangkan dengan adanya marginnya atau keuntungannya itu gimana? Ya, untuk mengembangkan keuntungan ya kita itu harus belajar terus. Belajar terus dalam arti kita tidak puas hanya dalam menghasilkan piian itu dari satu indukan atau beberapa indukan, tapi kita harus tetap crossing karena kan sekarang juga pangsa pasarnya itu kan beda-beda. Sekarang trennya suara seperti ini, besok tren seperti ini lah. Itu kesulitannya yang mengikuti itu. Makanya kita sebagai peternak harus paitani seneng dulu. Oh, jeli gitu ya? Iya, dengan seneng kita seneng pelihara burung, kita mencintai burung-burung ternakan kita, otomatis kita akan bisa lebih berkembang. Tapi kalau kita tidak mencintai burung atau mencintai ternak kita ya tidak mungkin berkembang. Oh, Intinya. Pesan Pak Danang kepada para penghobi yang mereka atau beliau-beliau yang ada di sana memiliki puter-puter seperti di tempat Pak Danang. Ini gimana khusus di puter putih Pak? Karena tadi ada hal yang cukup menarik. Nah, pesan saya ya semoga teman-teman yang punya puter pelung putih itu tetap mencintai produknya sendiri. Julu putih itu dikembangkan biar nanti bermanfaat, akhirnya ya siapa tahu nanti banyak rekan kita yang tertarik untuk beternak puter pelung putih karena manfaatnya lebih banyak selain untuk keselamatan dan rezeki tentunya.